Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwati fillah, setelah lewat 3 hari tasyrik kita bisa kembali berkumpul, bertemu di majelis ilmu yang kita akan mengawali majelis hari ini dengan beberapa pembahasan nantinya. Dan untuk hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya dan besarnya keutamaan bersabar, ya, ketika mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Ta'ala, ya, sehingga senada dengan apa yang kita rasakan saat ini. Bagaimana saudara-saudara kita ada yang sakit, ada yang meninggal, dan seterusnya. Maka tentunya ada sebuah hadis yang memotivasi kita untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian. Hadisnya an Ummil Ala'i qalat, dari Ummu Al-Ala radhiyallahu anha, dia berkata, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjengukku, wa ana maridatan, sedang aku saat itu lagi sakit. Faqal absyiri ya Ummil Ala. Lalu beliau bersabda, bergembiralah engkau wahai Ummu Al-Ala, fa inna maradul muslimi yudhibumullahi bihi khotoyahu kama tulhibun naru khabbasat lahabi wal fiddah. Sesungguhnya sakitnya seorang muslim itu menyedihkan Allah, akan menghilangkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa orang yang sakit tersebut, sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Daud, syaratnya sahih. Jadi ini terkandung ketika seseorang itu ditimpa musibah, maka bagaimana dihibur dengan keutamaan atau faedah bahwasanya dengan sakitnya menggugurkan dosa, ya, gitu. Ya. Ya. Jadi harus bisa menghibur dirinya, gitu, ya, memberikan kabar gembira. Ya, ya, enggak menggerutu atau mencela, atau misalnya juga mencari
penyandaran selain Allah tentunya itu yang berbahaya gitu ya. Ya. Atau di kita kadang orang yang sakit ya, yang kadang-kadang diancam gitu ya, diberikan kabar buruk dan sebagainya gitu ya gitu. Misalnya bertemu dengan orang sakit, dikatakan kepadanya, wah ini bakal bertambah parah. Nah, itu kan sebetulnya itu kurang baik sebenarnya ya. Wah ini bertambah parah nantinya gitu. Padahal bukan seperti itu caranya ya. Gitu. Harusnya kasih kabar gembira gitu ya gitu. Iya. Kasih kabar gembira, semangat dan semangat gitu kan. Semangat untuk sembuh gitu ya gitu. Nah itu kasih kabar gembira ya. Kasih motivasi. Bukan kasih ancaman atau ditambah kesedihannya gitu ya gitu. Ya menakut-nakuti gitu. Sehingga membuat orang itu jadi nggak yakin akan sembuh gitu. Nah ini adab tentunya ya. Di antaranya adab menyuk orang sakit. Bagaimana bisa menghibur hatinya agar bangkit dan bisa segera sembuh gitu. Kalaupun kita lihat penyakitnya agak ya sulit sembuh misalnya, ya kita hibur supaya dia semangat terus hidup gitu ya gitu. Kita hibur dan kita kasih motivasi, kasih kabar gembira bahwa sakitnya menggugurkan dosa gitu. Bahkan dia ibaratkan di sini sebagaimana api yang bisa menghilangkan kotoran emas dan perak tuh. Luar biasanya kasih sayang Allah ya. Dengan musibah, dengan masalah itu bisa menggugurkan dosanya. Sehingga kita bisa ambil beberapa faedah bahwa setiap muslim itu pasti mendapatkan cobaan atau ujian dari Allah ya. Baik ujian itu menimpa kepada dirinya sendiri atau anggota keluarganya, baik yang menimpa kepada anggota badannya ya, atau hartanya, atau kehidupannya secara umum ya. Maka dengan cobaan itu akan nampaklah kadar keimanannya. Pasti dengan sebuah cobaan itu akan menjadikan kalau dia semakin kuat kesabarannya, maka akan menjadi derajat keimanannya meningkat ya. Ya sebagaimana kalau kita ujian ya. Kita misalnya sekolah, kemudian kita mendapatkan ujian, kita jalani ujian untuk apa? Ya supaya lulus gitu. Supaya lulus, dapat atau meningkat ya apa masuk ke kelas berikutnya gitu kan gitu. Itulah yang akan kita dapatkan ketika lulus ujian. Ini pula yang akan didapatkan seorang muslim ketika dia lulus dalam sebuah ujian yang diberikan Allah. Jadi diuji keimanannya, apakah dia bersabar atau tidak, dia ridho dengan ujian itu atau justru marah-marah atau benci karenanya. Nah misalnya sakit ya, dan masih banyak bentuk ujian yang lain ya gitu. Sehingga dengan sakitnya ini diuji gitu ya gitu kesabarannya ya.
Kemudian selanjutnya adalah bagaimana dalam hadis dijelaskan bahwa ujian yang dialami seorang muslim itu, contohnya ujian sakit, akan menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Nah, sabarnya ya apa? Syaratnya tentu apabila dia mau bersabar ya. Dan ridho dengan ujian atau cobaan itu ya. Maka siapa yang ridho, Allah juga ridho ya gitu. Dan siapa yang murka, maka Allah lebih murka lagi padanya. Maka inilah faedah ketika seseorang mendapatkan sebuah ujian ya, apakah dia bisa bersabar dengan ujian itu, apapun bentuk ujiannya. Misalnya sakit ini gitu ya, apakah dia bisa bersabar dengan sakit yang dideritanya, atau dia malah banyak menggerutu, mengeluh, atau marah ya, atau murka dan sebagainya. Marah-marah itu wajib ke Allah mungkin. Hah? Kalau marah-marah gitu. Gimana? Kalau sakit marah-marah. Terus? Iya. Ya karena kan Allah telah menakdirkan dirinya sakit itu ya, untuk menguji keimanannya. Maka kemudian ketika dia marah-marah, nah sampai misalnya agak berlebihan mengatakan Allah tidak adil, nah itu yang baru mengundang kemurkaan Allah yang lebih lagi gitu ya. Gitu. Iya. Ketika dengan sakitnya malah membuat dia tidak meyakini sifat-sifat Allah yang tidak ada kurangnya itu. Iya. Nah, itu berbahaya ya. Dan di sini dijelaskan juga bagaimana sabar itu berat, Pak. Menjelas sabar itu berat. Tak semudah yang dikatakan, tak semudah yang dipikirkan, itu ya. Iya. Kalau orang bisa berkata sabar, ikhlas, ya, bisa aja berkata kayak gitu, tapi hatinya nggak tahu itu ya. Iya. Bisa aja dia berkata kayak gitu. Maka berat sebenarnya ya. Amalan-amalan hati seperti sabar, ikhlas, tawakal itu berat sekali. Bahkan ada yang dikatakan bahwa kalau dia sudah mengatakan ikhlas, berarti dia sudah tidak ikhlas gitu ya. Gitu. Nah, itu. Karena kan dia sudah memamerkan keikhlasannya gitu kan gitu. Ingin disebut keikhlasannya gitu ya, diakui keikhlasannya dan sebagainya. Nah itu, maka keikhlasannya malah nggak berlaku lagi gitu ya gitu. Maka ketahuilah dalam kesabaran itu terdapat banyak keutamaan ya. Di antaranya keutamaan bersabar, yaitu dicintai oleh Allah ya, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Imran, Allahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dan juga bahwa orang yang bersabar itu akan diberi balasan dengan pahala yang lebih baik, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 96, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum biasani ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik
dari apa yang mereka kerjakan. Juga dalam firman Allah yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Juga bahwasanya orang yang sabar itu adalah orang-orang yang jujur, benar imannya. Mereka itulah orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam firman Allah, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar atau jujur keimanannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177. Dan masih banyak lagi ya, bagaimana buah kesabaran yang akan didapatkan. Kemudian juga faedah yang lainnya adalah bagaimana menjenguk orang yang sakit. Nah, ini jadi amal yang soleh ya. Di antaranya menjenguk orang yang sakit ya. Tapi beda dengan zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang, jadi kalau ada gejala-gejala yang mendekati COVID, dilarang menjenguk orang sakit ya gitu. Ya, ya kalau misalnya memang si gejala-gejalanya emang mendekati ya gitu. Tapi kalau misalnya sakitnya itu emang bukan gejala-gejala COVID, ya nggak apa-apa, dijenguk aja gitu ya gitu. Bukan sedikit-sedikit tidak dijenguk, sedikit-sedikit tidak dijenguk. Jadi ini kan malah menghilangkan sunnah namanya nantinya. Padahal kan sunnahnya dijenguk kan orang yang sakit itu gitu ya. Ya, malah dijauhkan tuh ya gitu. Ya kalau di rumah sakit mungkin wajar gitu ya, karena apa, rentan gitu ya. Tapi kalau mungkin ya masih yang di rumah gitu ya, dia misalnya sakitnya tidak mendekati COVID, ya insya Allah lah gitu, tidak apa-apa gitu. Malah menjadi sunnah gitu ya gitu. Karena itu adalah amal yang soleh ya gitu. Dianjurkan dan memberikan kabar gembira, memotivasinya untuk bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan musibah atau ujian yang dideritanya. Karena itu banyak keutamaannya ya, menjenguk orang sakit. Di antaranya dijelaskan, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk. Apabila dia sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di waktu sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat Tirmizi. Maka tentunya kita harus bersemangat ya, melakukan amal-amal yang soleh ya gitu, termasuk amal yang demikian ya. Karena mungkin kelihatannya sepele sekali gitu ya gitu, tapi pahalanya besar itu ya gitu. Maka banyak sekali ya faedah yang bisa kita ambil juga, yang di kesempatan ini mungkin tidak akan disampaikan juga lebih banyak lagi. Tentunya dengan apa yang kita bahas, maka menjadikan sebuah informasi yang tentunya menjadikan pula kita terhibur diri kita ya, tatkala musibah yang belum usai ini ya gitu. Walafiminkum walhafikum Rabbana atina bil rahmah wa ilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Wifili waliyulidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri waslih li dunya allati fiha ma'ashi waslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alha ziyadatan li fi kulli khair wa matrahatan li min kulli syarr. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.